Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Selamat malam calon orang-orang sukses. Nah, di malam kali ini kita mau ada beberapa topik yang mau kita bahas. Dan topik utamanya yaitu pengenalan mengenai Discord server untuk komunitas. Lalu yang kedua itu role komunitas, dan yang terakhir mungkin ada beberapa yang mau saya sampaikan hasil diskusi sama Pak Kaprodi Teknik Informatika, Pak Ridwan Setiawan. Mungkin mau dimulai dari decoding komunitas server decoding. Baik. Server Discord dari komunitas untuk Bapak-Bapak admin dipersilakan. Umi sama Fatir atau aku? Mangga, boleh. Oke, semuanya aku izin share screen ya. Mungkin aku bakal coba jelasin tuh. Ini nanti linknya mau di share di sini atau gimana nih? Atau aku jelasin aja isinya dulu? Itu masih jelasin aja dulu, Bang. Apa? Jelasin dulu aja. Oke deh, bentar. Jangan share screen, guys. Wait. Oke, ada gak? Udah ya? Udah. Nah, ini Discord, ini kekecilan nggak? Atau cukup kelihatan ya di sana? Aku nggak tahu. Aman? Cukup kelihatan share screen aku? Aman. Oke. Nah, jadi nanti ini tuh Discord komunitas kita yang kalau misalnya nanti teman-teman pertama kali masuk, ntar bakal ada onboarding dulu. Onboardingnya kurang lebih previewnya kayak gini. Nah, nanti teman-teman bisa pilih pilihan di sini. Sebenarnya kalau pilihan pertama ini bakal ngarahin nanti bakal ngelandingin kalian ke channel mana gitu. Ini bakal ke pendatang baru langsung aja. Kalau yang ini bakal langsung ke channel chat kayak gitu. Misal lihat-lihat aja dulu. Nah, terus nanti bakal pilih role gender. Sesuaikan sama teman-teman semua. Terus, nah di sini aku bakal coba jelasin role yang emang tersedia gitu ya di sini. Dan kemungkinan ini bakal nambah lagi, tapi sementara kita adanya segini dulu. Yang pertama kita punya front end. Mungkin aku bakal coba jelasin juga background-nya atau sekilas dulu, sekilas dikit front end itu apa. Front end itu role yang emang fokusnya ke pengembangan website gitu ya. Terus ada back end, dia ngurusin database, logic dari aplikasi atau sistem. Terus ada UI UX di sini bagi teman-teman yang tertarik desain di sini lebih ke desain website, desain mobile gitu ya. Bisa join ke UI UX, bisa ambil role-nya. Terus ada mobile, kalau misalnya teman-teman tertarik ya, boleh ambil role mobile. Ada data science. Di sini tuh mungkin nanti ada yang lebih bisa ya buat ngejelasin data science sama data analis. Aku kurang begitu paham gitu ya secara rinci role 2 ini kayak gimana. Terus ada DevOps, ada Project Manager. Project Manager di sini yang ngatur timeline gitu supaya project kita selesai. Terus ada sistem analis yang ngerancang aplikasi ya, yang ngerancang sistem flow gitu aja. Nah, terus kalau misalnya teman-teman semua masih bingung di antara semua role ini mau fokus kemana, kita ada pilihan role. Ini lucu-lucuan aja ya, bukan berarti kita menyisihkan atau gimana. Kita kasih namanya anak bawang, tapi ini just for fun aja. Oke, misal nanti apakah role ini bisa diganti? Bisa. Teman-teman bisa, ini satunya maksimal ambil satu dulu.
misal aku ngambilnya UI UX, kita bisa di next. Nah, di sini ada server rules. Mungkin kalau misalnya di share screen aku terlihat kecil, nanti bisa lihat langsung ya di onboarding teman-teman. Nah, terus setelah ini nanti ada sedikit onboarding juga. Aku bakal coba jelasin per channelnya. Nanti teman-teman yang masuk bakal disambut di sini. Terus kita juga punya peraturan dan besar harapan kita untuk teman-teman semua mematuhi aturan komunitas supaya komunitas kita tuh tetap sehat dan terjaga gitu ya. Lalu untuk verifikasi ini belum satu ya, aku masih bingung gimana Bang Fatir nanti coba jelasin untuk bagian ini. Nah, nanti kalau misalnya ada pengumuman atau apa, bakal kita umumin di sini di namanya penentuan saung. Jadi tema Discord kita tuh ceritanya untuk sekedar tema itu saung desa gitu. Makanya dari segi nama role dan nama channel itu disesuaikan dengan tema. Nah, di sini juga untuk role itu kita bisa naik jabatan ya. Nah, naik jabatan di sini tuh otomatis nanti ada bot Discord kita yang emang track gitu ya. Nge-trackingnya tuh dari seberapa aktif kita di komunitas ini. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang nanya terus dijawab juga, nah ntar bakal naik level. Naik level bakal ngasih role. Role di sini ada tingkatannya juga. For example, oke, bisa. Ini aku masih di onboarding, sorry. Nah, role di sini tuh ada tingkatannya dari sini. Nanti pertama kali datang pasti dapat role pendatang baru. Terus kalau levelnya itu ada warga, warga tetap, dan sesepuh saung. Ini role paling tinggi yang ada di sini untuk member komunitas gitu. Jadi dihitung dari seberapa aktif. Nah, nanti juga kita bakal nge-share banyak hal di sini. Salah satunya yaitu lomba. Nanti kalau mungkin dari Bang Yoga atau dari siapapun juga boleh nge-share lomba gitu ya di sini. Tinggal di add aja. Pasti ada new post, tinggal di add, terus kasih title lombanya lomba apa dan deskripsi lombanya kayak gimana. Kalau misalnya di lombanya ada poster atau apa, boleh ditambahin gambar di sini kayak gitu. Nah, terus nah ini ada dokumentasi. Kalau misalnya nanti kita ada kegiatan offline atau online kayak gini, bakal didokumentasikan dan di-share di channel ini. Nah, terus di sini ada forum untuk diskusi. Diskusi di sini itu ada guideline-nya ya. Nah, nanti bisa dibaca. Aku bakal coba jelasin singkat fungsi forum diskusi ini itu untuk apa. Pertama, teman-teman bisa nanyain apapun di sini. Mau spesifik role kayak tentang front end, UI UX, back end, mobile, DevOps, data, atau bahkan karir. Yang karir ini mungkin nanya info magang atau info loker, boleh. Kali aja ada yang bisa jawab, itu boleh. Atau out of topic gitu. Jadi mau bertanya apapun juga bebas, mau seputar codingan, mau seputar tugas kampus. Jadi mau nanya apapun juga boleh. Di sini kita bikin post aja, terus kasih judul, kasih deskripsi, dan kalau misalnya misal ya aku tuh ada problem di dasar-dasar pemrograman, semisal. Nah, terus di sini tuh kita ngelampirin kode, ngelampirin gambar, entah itu source code-nya atau bahkan source code-nya mau di-share di sini juga boleh. Nanti dari kita bakal coba bantu atau siapapun juga bisa bantu, bisa ngechat juga untuk membantu jawab. Jadi jangan khawatir kalau misalnya di komunitas ini harapannya kita aktif bareng-bareng dan ngebantu sama-sama juga ya. Kalau misalnya dari teman-teman ada kesulitan, boleh open diskusi. Nanti kita coba buat bantu. Terus nanti pertama kali datang diharapkan untuk kenalan ya, jika sukai dulu. Jadi di sini nanti kalau misalnya udah masuk diharapkan kenalan, singkat aja, yang penting ada nama, apapun yang pengen diutarain boleh di sini. Terus ada channel ngobrol santai. Di sini tuh selalu ada dua ya buat channel ngobrol, ada ngobrol santai sama off topic. Buat di ngobrol santai, kita bisa ngebahas apapun seputar IT. Kalau off topic berarti di luar IT. Kayak gitu ceritanya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya portofolio yang pengen di showcase dan atau pengen di jatuhnya minta saran atau apa, boleh di sini ya, di channel showcase. Terus kalau misalnya buat community project,
di sini tuh nanti ke depannya kita tuh kan bakal punya project ya. Jadi kayak portofolio gitu. Nanti kita bakal coba bikin tim, bikin kelompok gitu buat bikin community project dan nanti ngobrolnya tuh di daerah sini. Nah, terus kalau misalnya dari teman-teman pengen voice di sini bisa langsung klik aja yang ini yang buat sang belajar. Nah, kita bakal langsung ke buat voice. Kalau misalnya kelar tinggal keluar aja, nanti juga channelnya ke aku sendiri. Dan untuk buat musiknya, di sini kita punya sound horeg. Sudah gampang untuk ngeplaynya. Aku coba demo aja dulu. Misal ngeplay, play yang ini, tinggal klik dan judul lagunya apa? Apa ya judul lagunya? Multo deh, for example. Ntar soundnya masuk dan kita bisa musik di sini. Jadi kalau mau chill boleh di sini. Kalau misalnya udah selesai bisa DC-in aja. Ntar juga dia keluar dan kita keluar dari sini. Oke. Sebenarnya kita bahan ya. Di sini ada channel dan roles yang seperti tadi aku bilang. Misal awalnya tuh aku tuh anak bawang masih nggak tahu apa-apa. Nah tapi setelah baca-baca atau nanya-nanya, aku tuh pengen fokus ke back end. Tinggal ubah aja ya. Tinggal ngeklik di atas ini ada channel and roles dan klik. Udah. Kalau kita bakal berubah di atas ini. Jadi tukang ngulik back end. Di sini bisa dirubah-rubah. Jadi ambil role yang teman-teman suka dan minati gitu. Mungkin kayak gitu ada tambahan nggak dari Bang Fatir atau ada pertanyaan dari teman-teman semua boleh feel free buat tanya-tanya. Ada question mungkin? Boleh raise hand atau boleh langsung open mic atau mungkin di chat juga boleh. Bang, izin bertanya, Boleh dong. Silakan Bang. buat role game dev gimana jadinya? Bakalan ada gak? Oke, next question, next question. Makasih, makasih. Mungkin kita bakal coba obrolin ya sekarang. Terkait role di sini kan masih terbatas ya. Kita juga di TG ada konsentrasi MM dan di MM ini ada juga jatuhnya peminatan di beberapa role juga kayak game developer, game designer, terus game artist, sound designer. Jadi kan banyak ya sebenarnya role dari multimedia. Mungkin nanti Bang Yoga bakal coba nge-lead untuk role tersebut bakal kayak gimana. Kalau misalnya udah ACC hasil diskusi kita malam ini mau ditambahin role itu nanti aku bakal tambahin ya di sini untuk role game dev. Yang penting sih ada itunya ya minimal ada satu yang emang tertarik di sana. Misal Bang Adit tertarik jadi game programmer. Nah nanti aku bakal coba tambahin di sini game programmer dan minimal ada satu kayak gitu. Mungkin jawaban aku. Ada lagi? Ada yang mau ditanyain? Boleh? Oke, makasih Bang. Yo, sama Bang. Boleh yang mau ditanyain? em, Mungkin ini bakal beda nggak sih kalau misalnya view-nya di Android? Aku bakal coba aja. Mungkin dari teman-teman ada yang bukanya di Android. Aku bakal coba buka. Wait, oke, thank you. Sorry, ntar. Eh, nah, mungkin aku bakal coba buka Discord. Di Android, sorry. Alas ya boy. Nah, di sini kalau di Android sudah sama gitu ya. Malah sudah sama. Di sini kalau mau ngobrol santai bisa diklik. Ininya ada panah ya. Ini ada panah. Buat milih role-nya di kiri sini gitu. Jadi kalau misalnya mau buka diskusi juga bisa. Tinggal di plus. Ini ada plus kan. Tinggal di plus. Terus ambil titel sama pesan. Tadi berarti deskripsi. Dan kita juga bisa nambahin gambar gitu di sini. Nah, di sini juga kan ada tag ya. Jangan lupa pakai tagnya. Di sini tuh tag kayak kita ini bahasan kita nih apa nih? Apakah front end atau bahkan di luar daripada itu juga boleh gitu ya. Misal gak ada di sini, berarti nanyain tugas boleh yang OOT gitu.
Jadi bolehnya nanyain apapun, gak usah terpaut sama tag-tag ini. Bisa kalian mau kesulitan gitu ya terkait memahami suatu bahasa pemrograman atau apa, bisa open aja di sini. Nanti kita coba bantu jawab. Kayak gitu mungkin dari aku. Ini kalau view Android-nya. Aku coba lagi ya. Oke, boleh ada yang mau ditanyain nggak? Nanyain bahan buat TB berarti boleh. Boleh, boleh, boleh. Feel free. Pokoknya apapun, Oke. apapun juga boleh. Oke, siap, siap, siap. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Kalau misalnya aja ada langsung aja deh ya. Mungkin aku bakal kembali lagi ke Bang Yoga. Sekian mungkin dari aku. Terima kasih semuanya. Oke, makasih Bang. Keep you. Ya, ya, sama-sama, sama-sama. Sorry tadi ada ini pas share screen. Aman, aman, aman. Mungkin teman-teman sebelumnya udah pernah pakai Discord atau ada yang belum pernah sama sekali nih? Kalau ada yang belum pernah boleh present. Pernah. Pernah. Oke. Aduh, kapten lagi. Oke, yang belum pernah sama sekali itu gimana sih untuk cara regisnya? Mungkin Mas Mas Fatir, Bang Fatir boleh Ya, di-share gimana caranya? ya, silahkan Bang Patir. Eh, jadi apa tadi? Kalau misalnya belum pernah pakai Discord, regis pertama kalinya gimana katanya? Oh, yang Discord pertama kali kalau dari Discord, eh kalau apa? Regis itu bikin Discordnya atau masuk ke servernya nih? Bikin akun, bikin akun. Bikin akun, bikin akun. Bikin akun tuh sama kayak bikin akun sosial media yang lainnya bisa ditautin ke Google. Kalau misalnya apa? Kalau mau daftar tuh tahu. Tapi kalau di Discord tuh harus apa ya? Harus verifikasi pakai nomor HP. Nanti si nomor HP-nya tuh di apa? Yang aku contohin deh. Bentar. Izin share screen ya Bang juga. Oke, Oke, apakah udah ada? Ada Bang. Ada, oke, ada. Ada. Nah, pertama-tama kalau di Discord tuh kan tampilannya kayak gini nih. Bisa kalian sharing pertama kali apa? Discord lah, Discord. Discord.com. Ya, Discord nah. Nah, pertama-tama pasti keluarnya nih kayak gini kan kayak logo apa? Logo gamepad. Nah, kalian klik aja. Nah, nanti tuh di ini tuh apa? Kalau di desktop atau di laptop di PC, kalian tuh bisa download si aplikasinya atau bisa langsung di browser. Nah, kalau di browser tuh bakal kayak gini. Nah, nanti kalau kalian kalau mau daftar, di bawah ini ada register, kalian klik, nanti masukin email, terus namanya, nama display nama tuh nama yang bakal dikeluarin nanti pas di akunnya. Misal nama sendiri lah yang aku. Nah, username itu kayak ID-nya ini. Nah, di sini ada isolation, kita pakai aja, lalu kita masukin password. Nah, terus kalian masukin apa? Tanggal lahir kalian. Oke. Nah, di sini ada optional, itu tuh kayak si Discord tuh bakal ngirimin kalian kayak offer gitu. Kalau kalian mau bisa centang, nggak juga nggak apa-apa. Di sini enggak, lihat akun. Aduh, nah di sini tuh passwordnya ya, sorry. Harus kalau di Discord tuh
emang passwordnya harus ada apa? Harus ada unit, Kuat, kuat, kuat. ya harus ada kuat. Jadi nggak apa nggak sembarangan. Saya verifikasi ya kayak biasa. Udah bang, gak jadwal Oh, bang. oh iya. Ya, karena ini udah Oke. Discord ya. Ya paling gitu aja sih. Paling kalau apa? Kalau bikin akun mah udah create akun, nanti tuh kalian tuh bakal dikirimin email. Nanti di emailnya bakal ada kayak apa? Kayak pemberitahuan gitu. Very, udah bisa login langsung. Harusnya gitu. Paling segitu aja sih. Gimana? Ada yang ditanyain? Mungkin tambahannya kalau misalnya teman-teman pakainya dari handphone itu bisa di-download aplikasi dari Google Play Store namanya Discord juga. Ya ada aplikasi mobile. Cara registernya pun kurang lebih mirip kayak gitu. Oke, mungkin tambahan dari aku. Em, Tadi Bang Fatir bilang harus regis phone atau apa. Tapi untuk masuk ke server ini cukup verify email aja. Jadi aman kalau misalnya belum verify di handphone. Tapi untuk beberapa server di luar ya, itu kadang Hmm. butuh verify phone. Kalau misalnya servernya udah gede banget dan ketat di sisi keamanan, biasanya butuh verify phone. Tapi untuk di Discord kita, selagi verify email aja udah aman sih. Kayak gitu mungkin. Ya mungkin untuk link ke servernya boleh di-share aja Di WA di sini atau di mana? di WA aja. Terus bisa teman-teman ada yang kesulitan dalam registrasi boleh nanti minta bantuan langsung di grup WhatsApp aja. Bakal banyak langsung yang bantu tuh. Itu udah aku share di WhatsApp. Oke, silakan join teman-teman. Yo, selamat datang, selamat datang. Aku join menjadi anak bawang. Boleh, boleh join, boleh join, boleh join. Mumpung banyak yang join juga di Meet nih. Kira-kira kalau kedepannya kita tiap ngumpul itu pakai uh, channel voice-nya Discord atau enak tetap di Meet nih? Mending Discord sih kalau aku nggak tahu yang lain. Mungkin kelebihannya nanti kalau di membernya udah banyak terus tiap online Meet itu banyak lebih dari 100 di Discord bisa handle semuanya nih. Kalau misalnya tetap di Google Meet kayak gini, ada kemungkinan bakal kena limit buat 100 orang. Izin tambahan mungkin bang kalau di Discord tuh harusnya mah enggak ada limit harusnya ya. Ya maksudnya kalau di Google Meet kalau udah lebih dari 100 bakal ada limit, nggak bisa join lagi. Oke. Bang Patir, Bang Patir. Mas, Nimang. Apa Eh, kita udah pernah bikin stage belum sih? stage? Iya, kayak Belum workshop gitu di community belum ya? belum belum ya bang. Iya, stage yang pas event panels Q&A for audience. Kayak itu Oh bagus deh. iya iya nanti ditambahin. Nanti deh ya. Ya, Nah, nanti deh. sama apa event gitu kan nih apa kayak jadwal event.
Oke. Tukang moles, kirain tukang males tadi baca rollnya. Ini tukang moles. Tukang molet. Jangan lupa kenalan guys, jangan lupa intro, Kenalan. jangan lupa intro. Salam kenal, saya Rasid dari Prodi Informatika. Oke, Rasid, salam kenal. Saya juga pemula. Nama saya Dika Restu Fauji dari Prodi Informatika. Oke, salam kenal Dika. Saya suka scroll Facebook. Walah. Salam kenal guys. Kita mau lanjut ke bahasan atau masih nunggu join dulu ke Discord-nya? Mungkin bisa ada yang mau masih tanya-tanya soal komunitas atau role gitu. Boleh. Boleh nih. Kayak tapi bacain beberapa pertanyaan aja. Ada dari Sri Sukma, Oke, boleh. punya sih tapi masih belum paham sama fitur-fitur dari Discord-nya nih. Oke, fitur bagian mana nih? Mungkin aku bisa jelasin dikit-dikit. Apakah fitur ya khususnya yang ada di server kita ya? Mungkin kalau misalnya ada yang masih bingung terkait di server kita, aku coba jelasin. Boleh. Bang izin, saya bisa milih 2 role ya, soalnya saya main FS sama BE. Full stack gak sih? Kayaknya kita Wah, belum punya role full stack ya. tapi buat sementara kita hindarin dulu buat pusatnya ya, pilih salah Yes. satu dulu. Biar nanti kalau ada teman-teman yang bingung sama front end, ada tempat buat tanya soal front end-nya doang dulu. Begitupun buat back end-nya. Hmm, Kalau bisa yang condongnya dulu deh, sukanya kemana? Mungkin bisa ngepick yang itu sementara. Terus tadi bahasan yang game developer juga belum, Ini nih, boleh mungkin. buat game dev-nya, berarti nggak ada satu role khusus buat game dev, tapi adanya role buat di dalam game dev-nya itu sendirinya. Iya, game dev tuh kayak ya jatuhnya apa ya sebutannya? Bisa disebut apa ya? Bingung aku. Game developer. Ya Ya, intinya, kayak web dev isinya ada beberapa role juga ya. Kayak yang ya udah benar, mirip kayak gitu. Di 2D, di 3D, di ruang lingkup game dev juga banyak role. Salah satunya Redstone, banyak banget game programmer. cyber Ya security menarik menarik kalau ada kalau ada Kak, beberapa orang yang minatnya. minimal satu deh, minimal satu aku buatin Hmm. role. kalau itu Minimal makanya satu. itu ada yang ini. Cyber ada enggak? Katanya. Nah, Keamanan cyber maksudnya cyber security atau ya di ada, bidang cyber lah. ada enggak? Sana Ada nggak katanya? Mau diadain boleh, tapi minimal ada satu orang yang mau ngelit teman-teman pegang yang lain biar paham soal cyber itu gimana. Kayak DevOps nih di sini mungkin banyak orang yang baru dengar DevOps, tapi karena ada yang udah cukup paham soal DevOps, jadi kita pede bikin satu role buat DevOps biar bisa sharing ke teman-teman yang lain soal DevOps juga. Buat game dev boleh, tapi tadi cuman Adit doang nih, ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak yang ini game devnya yang mana Dit? Apakah Adit ke UI UX kah atau ke game programmer atau mungkin ke sound designer? Game designer itu beda-beda. Bang Adit milihnya kemana nih? Game programmer bang. Wede, tuh game programmer. Berarti ya makanya Unity. Unity ya? Atau Godot? Atau Unreal? Untuk sekarang sih belum belajar yang Unity, tapi udah pernah make
Adobe Animate, Bang. Oke. Pakai Oh, ini Action ini asdosnya ya, ini asdosnya ya. Aduh, CTF. Nyari-nyari bendera yang nemu-nemu nih. CTF itu apa CTF? Capture the flag. Nyari bug. Oh, aku nggak tahu. Itu saya Bang. Izin Bang, kenaikan jabatan itu sistemnya kayak gimana dan cara bisa naik levelnya itu gimana? Bang Fatir, boleh rinciannya kayak gimana buat itu? Boleh. Itu tuh untuk sekali naik levelnya itu tuh kamu tuh sekali naik levelnya itu tuh butuh 100 XP. Nah, untuk apa? Untuk kamu bisa naik level tuh jadi pada satu kata tuh ngeluarin random dari 1 sampai 10 XP. Nanti kalau kamu udah level 5 nih misal, nanti tuh kalau kamu tuh kan sekarang misal pendatang baru udah bakal jadi warga. Nah, udah level 10 bakal jadi warga tetap, udah level 15 bakal jadi sesepuh saung. Nah, paling gitu. Kalau untuk apa kenaikan jabatan tuh, jadi itu tuh buat ngeliat kita tuh aktif apa sih di Discord ini gitu. Nah, terus gitu saja kalau di aku mah ada tambahan bang Kiplinyu. Yo, really? Nggak masalah sih. Aku bisa dipanggil Kipli juga. Bener sih, nggak ada sih. Udah cukup segitu aja harusnya. Nah, Mungkin udah. Gimana mengerti? Apa? Bisa dimengerti? Gimana Bang Rasid? Katanya bisa dimengerti. Bang Rasid kayaknya mau jadi sesepuh saung deh ya. Iya, kalau Ya harus mau jadi sesepuh aktif. saung harus minimal Iya, ngechat, bahkan ngeriak postingan orang juga itu bisa ya iya, masukin. kayak gitu. Aduh, ketahuan deh. Apa nih yang ketahuan nih? Tiba-tiba ketahuan. Tadi ada yang nanya yang belum paham fitur tuh sebelah mana? Siapa tadi yang nanya tuh? Sri Sukma masih ada nggak ya? Wah, Oke. Oh, nggak ada lagi. jadi buat Bang Adit, kalau misalnya tadi mau game programmer, nanti kita coba obrolin lagi deh ya. Tapi kalau misalnya ada, kita bikin deh ya. Kalau satu tim game dev-nya ada, boleh dibuatin. Siap. Kayaknya kalau game artis aku ada sih. Kenalan kelas, jago gambar. Kayaknya dia bakal mau jadi game artis. Aku nggak tahu dia ada di sini atau enggak. Bang Fahri ada nggak ya Bang Fahri? Kayaknya nggak ada deh. Kalau ada Fahri kayaknya dia bakal ngambil game artis. Apa ya? Iya si Fahri. Jago gambar coy. Kayak ini udah banyak banget yang intro aku pengen bacain. Absen dulu bang Kipling itu absen katanya. Absen gitu. Salam kenal saya Akmal dari Prodi Sispo 2 angkatan 24 suka vibe coding juga. Oke, salam kenal Akmal. Di sini juga ada yang suka vibe coding namanya Rasid. Boleh Bang Rasid kenalan On-cam nanti nggak sama sih Akmal. buat kenalannya? Apa? On-cam nggak sih buat kenalannya? Biar tahu gitu mukanya. Bebas sih, boleh aja, silahkan. Kalau nggak keberatan, tapi aku sendiri kalau on cam ini kameraku agak burik. Coba deh. Oke. Tuh, poek. Shit. Grafik. Grafik prasasti banget. Tapi ya, nggak usah lah ya. Gelap banget cuy. Lihat kamera saya. Kasihanin. Udah gelap. Gimana coba bandingin sama yang ini? Tolong. Kayak gitu. Oke, terus halo senior, salam kenal. Saya Andika Eka Pratama dari Prodi Informatika angkatan 24. Oke, salam kenal Andika. Ini kalau nggak salah dari kelas C ya Andika ya. Halo kakak sepuh. Anjir, kenapa kita disebut sepuh ya? Kayak yoga doang yang sepuh deh. Mana ada, masih pemula. Yang semua itu Bung Patul. Oh iya, DevOps Bisa kita. dilihat dari panjang rambutnya.
Teknik banget, teknik banget. Rambut yang mana dulu nih? Eh, Rambut coba. Anda hansip ya, jangan sampai Anda diban. Saya mau juga rambut. Gimana sih? Hansip. astagfirullah. Jangan sampai Anda hansip Akun diban. legal abang-abang. Oke, nama saya Kevin Julian, angkatan 25. Saya masuk informatika karena suka tantangan aja. Ih, ngeri Kevin. Halo Kevin, salam kenal. Salam kenal, saya Rifki, Prodi Informatika 23. Ini Rifki yang mana nih? Apakah Rifki yang jago ngoding website? Bapak Ya yang itu bang, Ria. Wah, real ini. Bang Rifki, halo, salam kenal. Kayaknya ini yang bikin planet ya. Ya, halo guys. Saya Ditya Ingat, Bang. dari... Wah, ingat dong. Saya Ditya dari Prodi Informatika Angkatan 22. Untuk sementara saya anak bawang dulu. Kalau ada role game dev, infokan, nanti saya mau join. Siap, secepatnya kalau misalnya kita nanti ada update terkait server community ini, kita pasti nanti update-nya di pentungan saung ya. Kalau misalnya ada update role atau apa, pasti kita update di sana. Jadi stay tune aja ya, Bang Adit. Dan salam kenal. Kayaknya ini sekelas ya, Bang, Bang. salam kenal. Saya Oke, untuk kenal. Bang Jo, Terus katanya apa ya? Kalau apa? buat game dev tuh sudah ada ya bau-baunya tuh kayaknya bakal ada deh. Kalau buat game Iya dev sih. bakal Nanti ada. kita agak tarik juga ya, Tadi kalau punyuka game. Mhm. Aman lah. Nanti agak disebar dikit. Salam kenal, Salken guys. Saya Siva, dipanggil aja Cipa dari Prodi Informatika Angkatan 24. Pengen jaga coding tapi masih pemula. Sama. Halo, salam kenal. Tenang, di sini ada yang ada yang atas nih. Halo guys, nama saya Yoga dari Angkatan 22. Saya pengen jadi programmer handal tapi malas ngoding. Nah, Itu pembohongan ya, itu mitos banget. Itu hoax. yang kedua kan? Percaya yoga musik. kayaknya pemimpin impen cuy. Oke, kita Ambasador di coding itu. malah masih banyak. Ini mau dibacain satu-satu atau kita mau next dulu ke pembahasan selanjutnya? Bisa terlalu malam. 40 kita next lah. Masih ada Oke, 20 menit. 40 ya. Kita punya 4 menit untuk kenalan. Oke, halo abang-abang, izin pengen jadi front end Infor 22. Ini siapa nih? Tidak ada namanya, Bang Badru. Hai kakak-kakak sepuh. Saya Livia dari Prodi Informatika 25. Saya suka warna-warna dari kode. Wah. Salam kenal. Udah tahu Kita tuh juga mau suka kemana warna merah. Betul. Enggak kita ya kak, kakak aja itu mah, aku enggak. Waduh. Kenalin, Copilot fix everything. Oke, lanjut. Salam kenal semuanya. Saya Nadif dari Prodi Informatika Angkatan 23. Mohon bimbingannya. Halo Bang Nadif. Salam kenal guys. Saya Rizky Angkatan 24 dari Informatika. Oke, Rizky, halo, salam kenal. Halo guys, aku Meita. Benar ya baca Meita dari Prodi Siswa Angkatan 23. Oke, halo Meita, salam kenal. Salkan, Alam Maul Bayan, panggil aja Alam. Halo Alam. Jangan lupa sholat. Bayam. Oh, panggil aja Bayam. Jojo Piston. Saya ingin jadi programmer handal namun enggak ngoding. Oh, berarti sama ya, sama kayak juragan kita. Assalamualaikum, salam kenal. Saya salam kenal. Name saya atau nama saya Rijal dari Prodi Informatika Angkatan 24. Oke, Rijal, salam kenal. Salam kenal semuanya, saya Abijar dari Prodi Informatika Angkatan 23. Oke, Abijar, salam kenal. Oke, bentar, aku perlu nge-scroll. Oke, kita punya 2 menit lagi, guys. Nih, dikit lagi beres. Halo rekan-rekan, salam kenal. Nama saya Muhammad Hekal Hikmah dari Prodi Angkatan 22. Oke, Hekal, halo, salam kenal. Terus, salkan semuanya, bisa dipanggil Bubu dari 23. Let's connect LinkedIn. Wih, connect guys, LinkedIn guys. Connect LinkedIn guys. Nanti di mana ya kita bisa nge-share LinkedIn masing-masing, mungkin bisa nambah koneksi juga. Mungkin tambahin nggak sih channelnya Bang Patir atau Bang Yoga, gimana bagusnya ya? Boleh bikin channel buat
Connect Itu kan Sosmed ya? Hmm, Boleh. Nanti kita bikinin ya channel buat Connect Sosmed. Jadi kita saling terkoneksi guys. Lanjut. Halo semua, salam kenal. Saya Jakir, Aprian Informatika 24. Saya punya sedikit pengalaman di RPL dan udah punya web portfolio. Wih, bisa di-spill mungkin ya. Halo Jakir, salam kenal. Nanti bisa di-spill mungkin website portofolio aja di channel Showcase ya. Silahkan pamer di sana. Wah, Aman-aman, ada yang aman boleh. halal untuk pamer. Ada juga ada yang ini LinkedIn boleh itu di Apa? showcase juga. Tadi ada yang ngirim link LinkedIn dong. Ngirim apa? Link LinkedIn ada. Oh. Boleh. Nah, itu bisa di showcase kan. Oh, udah ada ini Oke. tempatnya khusus. Ada yang Rasen, boleh yang Raisen. Silahkan. Aku banget tapi Akatir suaranya kayak ngerendam banget, kayak Eh, kedengeran. Sorry, mic-nya baru ini deh. Oh, Bisa Olah. aku nggak Agak agak gemetar saya dengernya. Oke, kita lanjut dikit lagi. Hai semuanya, aku Sri Sukma angkatan 24 dari Prodi Informatika. Oke, Sri, salam kenal. Kayaknya di kelas B deh. Halo Bang, aku Andre angkatan 24. Andre yang mana pas nih? cek. Kelas C, kayaknya kelas C. Halo adik-adik. Wih, adik-adik dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Ahmad, angkatan 22. Info Project Backend. Kayaknya Ahmad jago di backend. Boleh di showcase, Bang. Salam kenal Bang Ahmad. P cuy. P for permission izin lewat kakak-kakak. Aku dari dari Informatika angkatan 26 cuy. Oh, 26 kurang 3. Oke, Ai, salam kenal. Nice teka-tekinya. Halo Salten, saya Fahmi dari Infor 23 yang belum bisa apa-apa. Salam kenal Bang Fahmi, tapi it's biasanya okay. sepuh kayak gini. Biasanya sepuh sih, tapi it's okay kalau misalnya kita di sini juga belajar bareng. It's okay. Halo, perkenalkan aku Siva dari Infor 23. Oke, Siva, salam kenal. Kayaknya di kelas C deh. Salgan sepuh semua, saya Najib dari Infor 23. Infor 23. Oke, sudah habis. Salam kenal Bang Nazim. Aku nggak tahu yang aku sebutin itu ada di voice ini atau enggak, but ya salam kenal semuanya. Semoga kita bisa akrab dan terkoneksi bareng-bareng. Mungkin selanjutnya boleh saya serahin ke bagian ya. Oke. Buat pembahasan selanjutnya mungkin karena waktu Sabtu kemarin nggak banyak yang join ya, ada beberapa informasi. Untuk role yang dibuat di Discord, itu terkhusus untuk angkatan 22 sama 23. Adapun angkatan 24 atau 25 yang ternyata udah punya pengalaman nih, atau benar-benar udah tertarik fix mau memperdalam ilmu soal salah satu role, boleh langsung diklaim role ya. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, entah itu angkatan 22 sampai 25 dan masih bingung nih role mau fokus di sebelah mana, tinggal ambil aja role yang anak bawang. Bukan bermaksud mengecilkan, tapi cuman buat lucu-lucuan aja gitu. Nah, untuk segi role itu kan untuk angkatan 22 dan 23. Nah, untuk angkatan 24 dan 25, nanti kita adain event-event tertentu atau adain satu pertemuan yang membahas soal dasar-dasarnya dulu nih. Kan kalau udah masuk ke role itu udah masuk tahap menengah lah. Kalau misalnya teman-teman dari angkatan 24 atau 25 yang masih bingung soal IT ataupun perkuliahan, nanti kita teman-teman dari angkatan 22 sama 23 bisa share-share nih soal mata perkuliahan atau dasar-dasar dari dunia IT. Kalau buat angkatan 25 sama 24, boleh nanti di-share apakah ada request materi khusus atau jadwal pertemuannya mau request dari angkatan 25 sama 24, boleh banget nanti langsung aja di Discord ataupun di channel WhatsApp. Mungkin itu sekedar recap dari hasil pertemuan hari Sabtu kemarin. Kita lanjut sama hasil tadi diskusi sama Pak Ridwan nih. Kita mulai dari mana ya? Dari yang paling menarik dulu deh. Kan waktu beberapa hari kemarin lah, Pak Ridwan sempat nge-share
ada kampus lain yang komunitas di codingnya itu kerjasama sama prodi. Dan kebetulan Pak Ridwan itu lagi bikin perencanaan revolusi kurikulum. Nah, nantinya itu Pak Ridwan akan bikin satu kuesioner mengenai ke mahasiswa mengenai kepuasan sama kurikulum yang udah dibuat oleh prodi sejauh ini. Nah, tadi udah saya minta ke Pak Ridwan, ini khusus buat info dulu ya, untuk siswa nanti mungkin bisa follow up sama teman-teman siswa yang ada di sini, komunikasi sama Pak Rizza. Untuk di info ini, nantinya itu kita bisa kerjasama, entah itu dimulai dari pembaruan kurikulum. Nah, kalau dari pembaruan kurikulum, Pak Ridwan sendiri itu masih gimana ya? Masih agak ragu apakah memberatkan kita dari komunitas atau dari segi dosennya itu udah bisa setuju atau enggak. Jadi yang bisa kita lakuin buat sejauh ini yaitu bikin satu kajian untuk tiap mata kuliah yang kira-kira perlu ada pembaruan nih. Misal dari mata kuliah dasar pemrograman ada hal-hal yang semestinya itu bisa diperbarui dari materi-materi yang udah ada. Jadi teman-teman komunitas sekarang terutama yang angkatan atas ya kayak 22 sama 23, kalau nggak keberatan kita nanti bareng-bareng bikin satu kajian buat mata kuliah yang dirasa tuh perlu sedikit pembaruan di kurikulumnya. Kayak gitu. Jadi selain kuesioner yang nanti Pak Ridwan sebar ke seluruh mahasiswa, kita dikasih kayak opportunity untuk mengeluarkan pendapat atau unek-unek selama kuliah di ITG sejauh ini, terutama dari prodi informatika mengenai kekurangan-kekurangan dari materi mata kuliah yang ada di kampus. Yang pertama itu. Yang kedua, nah soal jalannya komunitas ini nantinya, Pak Ridwan ngasih beberapa opsi nih. Apakah kita mau tetap berdiri sebagai komunitas yang independen, tapi langsung di bawah jurusan ilmu komputer? Atau kita mau berdiri sebagai organisasi atau UKM di kampus? Benefitnya mungkin dari opsi tersebut ada plus minusnya nih. Kalau kita berdiri sebagai tetap komunitas, kita nggak bisa diintervensi secara langsung sama pihak kampus. Bisa kita ngadain kegiatan yang tanpa persetujuan kampus pun, kita nggak perlu izin dulu, ini itunya. Itu sisi positif kalau kita berdiri jadi komunitas. Kalau sisi positif, misalnya nanti kita berdiri sebagai UKM, nantinya kita akan ada bukan kesempatan sih, akan ada kayak jatah atau dikasih slot dari kampus untuk mendapatkan pembiayaan. Karena dari Decoding sendiri itu nggak ada pembiayaan khusus untuk mendirikan komunitas dan kegiatan lainnya. Jadi kalau misalnya kita bisa berdiri sebagai UKM, nantinya dari pihak kampus sendiri bisa bisa memberikan pendanaan dari pihak kampus ke kita untuk mengadakan acara-acara kegiatan ataupun misalnya kita mau bikin sesuatu. Dan minusnya, kalau kita tetap jadi komunitas, mungkin kebalikan dari plus yang dari UKM tadi, kita sulit untuk nyari pendanaan. Mungkin untuk segi materi atau informasi beasiswa bisa dikasih langsung dari Decoding. Tapi kalau misalnya kita mau ngadain event yang misalnya cukup besar, kayak kita mau ngadain talk show, ngedatangin orang dari Decoding langsung, tapi kita nggak punya budget nih buat ngadain acaranya. Nah, mungkin minusnya kita ketika bikin event yang lumayan gede itu, kita bakal kesusahan buat nyari dana buat ngadain eventnya. Sedangkan kalau minusnya dari jika kita jadi UKM, mungkin ada kemungkinan juga nih, mungkin kecil banget, tapi ada intervensi dari kampus, dari nama komunitas kita. Karena kita sambil nanggung nama brand, yaitu Decoding sendiri. Walaupun sangat kecil, kita harus ganti nama, tapi itu masih harus dipertimbangkan juga. Terus ada satu tawaran lagi nih, ketika kita mau jadi komunitas, apakah mau bikin UKM baru atau kita coba hidupin lagi UKM yang pernah ada, yaitu namanya Komtik ITG.
Nah, kalau kita hidupin Komtik ITG, mau gak mau nantinya nama komunitas di coding kita antara di bawah Komtik ITG atau ya udah ganti nama jadi Komtik ITG dengan nama komunitas di coding itu cuma salah satu bagian dari di dalam Komtik ITG. Mungkin itu harus ada pertimbangan panjang dari teman-teman juga. Gak bisa saya putuskan sendiri, walaupun sebagai builder ya. Terus apa lagi ya hasil diskusi sama Pak Ridwan? Mungkin satu tentang revolusi kurikulum kampus, kedua lanjut kelanjutan komunitas kita di kampus, dan mungkin yang ketiga nih yang kemarin sempat disinggung soal hackathon. Ada yang share ya, Bang Zainal sama Akmal kalau nggak salah. Itu ada satu event hackathon, namanya lupa lagi, Harvard apa gitu, hackathon internasional yang diadain di Bandung. Sempat ada yang nanya juga buat member dari timnya itu gimana. Nah, nantinya buat misalnya ada teman-teman yang tertarik join hackathon, boleh kita diskusi lebih lanjut nanti di Discord. Kalau tinggal kita nanti tentuin aja jadwal pembahasannya tentang hackathon. Informasi dari Pak Ridwan, misalnya kita mau minta researcher dari kampus atau dosen buat jadi mentor kita itu, kita tentuin dulu si researcher itu mau jadi apa dan kebutuhannya itu apa aja. Nanti kalau misalnya mau sama Pak Ridwan ya kita tinggal ajuin aja ke Pak Ridwan. Dan misalnya mau dari dosen lain, boleh nanti dibantu sama Pak Ridwan bikin surat permohonan ke dosen tersebut buat jadi mentor kita. Kayak gitu. Untuk informasi hasil diskusi sama Pak Ridwan tadi. Jadi misalnya teman-teman nih, ya terutama yang hasil diskusi pertama soal revolusi kurikulum, teman-teman angkatan 22, 23 yang notabene udah cukup lama kuliah di ITG dan udah hampir ngambil sebuah mata kuliah, pasti ada unek-unek kenapa sih mata kuliahnya tuh kayak gini, padahal udah gak kepake di industri. Boleh banget kita nanti diskusi jauh lebih panjang soal pembaruan kurikulum di kampus ini. Itu untuk hasil diskusi sama Pak Ridwan. Mungkin ada tambahan juga, kan di komunitas ini belum ada pengurus secara langsung. Nah, segala hal kayak bikin pamflet, pengumuman, ngurus media sosial itu masih dipegang sama saya sendiri. Misalnya nih teman-teman ada yang berminat jadi kontributor yang aktif, misal jadi, kan nanti juga komunitas kita tuh harus bikin laporan kegiatan sama pihak prodi. Jadi misal teman-teman ada yang tertarik gabung jadi pengurus inti dari komunitas, kayak mungkin yang dibutuhin sekarang tuh kayak divisi kreatif yang bikin desain-desain postingan. Buat desainnya itu nggak perlu susah-susah, mungkin saya share dulu soal cara sejauh ini saya bikin desain buat pengumuman-pengumuman. Buat sejauh ini kalau saya mau bikin pengumuman-pengumuman kayak di Instagram atau di WhatsApp, itu saya bikinnya via Figma. Jadi desain-desainnya, dasar-dasar desain udah disiapin, asetnya itu perlu apa aja, kayak tampilan background, teks, sama lain-lainnya itu udah disiapin di Figma. Nantinya ketika mau bikin postingan, kita tinggal duplikat aja yang udah jadi, ganti isinya sama hasil apa yang mau diumumin. Kayak yang sebelumnya community nightlife udah dibikin pakai Figma. Nah, mungkin yang selanjutnya yang lagi dikembangin itu community challenge. Ngomong-ngomong community challenge, beberapa waktu lalu kan saya pernah share akan ada satu challenge di komunitas kita nih. Mungkin sekalian mumpung banyak yang join, teman-teman di sini udah isi Google Form pendaftaran yang ada di bio Instagram belum?
Nah, misal teman-teman ada yang masih belum, silakan wait entire screen. Silakan teman-teman Instagram komunitas kita, barangkali ada yang belum tahu nih, nama Instagram komunitas kita itu namanya decodingcommunity.itg. Nah, kalau udah buka nih, boleh teman-teman sambil follow juga akun komunitas biar makin rame. Nanti buat setiap pengumuman atau apa, selain di WhatsApp channel, di Discord, nanti juga setiap pengumuman atau dokumentasi kegiatan akan di-share via decodingcommunity.itg ini dari media sosial Instagram. Lalu untuk join secara resmi, teman-teman isi Google Form yang ada di bio. Isinya gak banyak, cuman harus isi email, nama lengkap, email yang nantinya itu akan terafiliasi dengan Decoding. Kalau emailnya sama ya udah isiin juga sama. Jangan diisi teks sama gitu. Terus program studi dipilih semester. Kalau misalnya ada nih teman-teman dari semester 7 plus, ya udah pilih 7 aja. Terus di sini ada pilihan seberapa familiar kamu dengan coding, itu boleh diisi sepengetahuan kemampuan teman-teman. Adapun motivasi utama bergabung di komunitas, isi aja teman-teman tuh join komunitas tuh emang mau ngapain. Terus di sini nih, apakah teman-teman ini bersedia berkomitmen menyelesaikan minimal satu kelas di coding sampai lulus. Maksud satu kelas itu ya satu kelas di coding nantinya itu ketika teman-teman udah register dalam jangka waktu kurang dari seminggu akan dikirim token untuk belajar kelas data science dari Decoding. Kelasnya itu hanya kelas dasar teman-teman, jadi nggak terlalu susah. Nah, kelas nah kelas yang nantinya itu yang teman-teman dapat dari karena teman-teman join komunitas kita dari ITG, itu akan dapat satu kelas buat belajar data science dasar. Terutama nih buat teman-teman angkatan 24, di spoiler aja, semester depan itu ada mata kuliah yang namanya itu kecerdasan buatan. Nah, karena di kampus gak ada dasar-dasar kecerdasan buatannya dulu, nah bisa banget kita kenal dulu sama kecerdasan buatan itu via kelas decoding, belajar dasar data science. Buat lama pembelajarannya itu, estimasi dari decoding itu 11 jam waktu belajar. Dan dari aktivasi token nanti, ada 20 hari untuk menyelesaikan satu kelas ini. Gitu. Jadi buat teman-teman yang baru join via link WhatsApp secara langsung, itu diusahain tetap isi Google Form yang ada di bio Instagram kita. Kenapa harus tetap isi? Nantinya itu biar email teman-teman terafiliasi secara langsung sama Decoding Community. Jadi secara resmi akun Decoding teman-teman itu terdaftar ke Decoding sebagai member dari sebuah organisasi atau dalam hal ini tuh komunitas. Benefitnya apa aja? Salah satu benefit yang mungkin teman-teman semester 5 atau 3 dan 1 akan dapatkan itu, ketika akun teman-teman udah terafiliasi atau terdaftar sebagai anggota komunitas, ketika teman-teman daftar beasiswa ke Decoding, kesempatan buat terpilihnya itu jauh lebih besar daripada teman-teman pakai akun yang nggak terdaftar sama sekali. Jadi benefitnya lumayan gede, di mana dalam waktu dekat itu lagi ada 2 beasiswa. Yang pertama itu dari DBS, Coding Camp powered by DBS, dan satu lagi itu dari Pijak.
path belajarnya itu ada banyak, dan teman-teman tertarik buat ambil beasiswa itu, dan usahain teman-teman itu udah terdaftar sebagai anggota komunitas. Untuk cara biar terdaftar sebagai anggota komunitasnya gimana? Nanti teman-teman akan dikirim email. Nanti teman-teman akan dikirim email. Kita contohin salah satu yang udah terkirim aja ya. Misal email itu kayak gini nantinya. Selamat bergabung, Reza Ahmad Muharram. Kamu sudah resmi menjadi bagian dari keluarga besar di Coding Community Network. Ada satu token kelas, teman-teman nanti bisa copy aja tokennya. Terus ada langkah selanjutnya itu, buat teman-teman yang belum punya akun di Coding, bisa register dulu nih. Caranya ada di link yang ada di email. Cara register akun di Codingnya. Lengkap ada di sini semuanya. Terus kalau udah punya, balik lagi ke email, redeem tokennya bisa. Kalau misalnya teman-teman bingung cara redeem tokennya, tinggal klik link yang bertuliskan redeem token sekarang. Nah, buat langkah-langkah ambil tokennya itu ada di sini. Jadi teman-teman nanti tinggal klik submenu aktivasi token di sini, masukin token yang tadi, dan aktifkan token. Terus buat ambil kelasnya, nanti teman-teman tinggal ke dashboard. Nanti aktivitas belajar itu bakal ada di sini semuanya. Nah, teman-teman tinggal klik aja kelasnya. Kalau misalnya belum selesai itu akan ada tulisan lanjutkan. Ini klik lanjutkan dan teman-teman bakal mulai belajar. Jadi teman-teman karena di sini kalau dilihat dari WhatsApp group itu ada 100 lebih ya, sedangkan buat yang udah isi Google Form itu baru berapa nih? Baru 71. Jadi ada perbedaan sekitar 40 orang yang udah masuk WhatsApp group tapi belum isi Google Form. Mungkin itu informasi tambahannya teman-teman. Jadi biar akun teman-teman itu ketika ambil beasiswa atau ada benefit lain-lainnya dari decoding, misalnya nanti ada merch resmi dari decoding, sedangkan akun teman-teman tuh belum terdaftar sebagai anggota komunitas, maka ya mau gak mau teman-teman itu bakal kena skip hadiah-hadiah tersebut. Keanggotaan sebagai anggota komunitas. Dan yang terakhir nih, ada satu community challenge buat teman-teman yang udah menyelesaikan kelas dasar-dasar data science dan dibuktikan dengan sertifikat yang bisa di-download dari decodingnya itu. Ada satu challenge buat teman-teman, misalnya kalau teman-teman mau ya, ada satu challenge. Kalau teman-teman bisa ngejelasin ulang ke anggota komunitas lain mengenai data science berdasarkan yang udah teman-teman pelajari, bisa dibantu pakai PowerPoint atau bacaan lainnya. Nanti ada hadiah, mungkin untuk beberapa orang ya, hadiahnya itu sebesar 50.000 buat teman-teman yang mau dan minat ngejelasin ulang mengenai data science-nya. Kenapa sih ada challenge ini? Mungkin tujuan jangka panjang dari adanya challenge ini, kita tuh di komunitas kita mau secara perlahan mau matahin stigma bahwa orang-orang IT itu nggak bisa ngomong di depan umum gitu, di depan banyak orang. Jadi lambat laun kita pengen patahin stigma tersebut. Kita belajar secara pelan-pelan bagaimana caranya kita ngomong di depan di depan banyak orang. Terus buat persyaratannya itu, yang pertama, kita
Gitu. Teman-teman dilihat dari sertifikatnya itu diselesaikan paling enggak di akhir bulan Desember buat sertifikatnya. Kan di sertifikat decoding ada tanggal nanya, kalau nggak salah mah, tanggal penyelesaian atau bulan penyelesaian gitu. Bulan penyelesaiannya itu Desember 2025. Kalau misalnya ada yang udah selesai di bulan sebelumnya, November atau Oktober, boleh mendaftar. Sedangkan kalau teman-teman misal udah selesai dari tahun lalu atau bahkan beberapa tahun lalu udah selesai nih kelas dasar sainsnya, mungkin tergantung peminatnya nanti ya. Kalau misalnya nggak ada sama sekali ya udah berarti boleh. Kalau ternyata peminatnya banyak, mohon maaf nih buat teman-teman yang udah dari lama jauh-jauh hari udah menyelesaikan kelas data science atau bahkan udah jadi sepuh nih di data science. Mohon maaf nih buat sekarang kesempatannya itu kita buka dulu buat teman-teman yang baru banget belajar soal data science. Mungkin seperti itu. Lalu untuk syarat yang kedua, kayak yang udah disampaikan tadi, buat teman-teman yang udah menyelesaikan kelas doang nih, dibuktikan dengan adanya sertifikat. Nanti ada Google Form, siapa aja yang minat. Nanti juga ada mungkin ada teman-teman dari anggota komunitas juga yang lulusan beasiswa DBS sama ASAH. Nanti akan saya undang kayak jadi juri atau siapa nentuin siapa yang bisa dikatain udah cukup baik dalam mempelajari dan menyampaikan ulang apa yang udah mereka pelajari. Kayak gitu. Itu untuk challenge yang pertama. Adapun yang kedua mungkin hadiah, buat hadiahnya masih belum bisa ditentuin nih. Ada satu challenge lagi buat teman-teman yang tertarik di bidang front end. Bukan, mungkin challenge-nya entah nantinya berhadiah atau enggak. Ada satu challenge buat teman-teman bikin sebuah landing page buat ngenalin komunitas kita ke publik. Bikin satu website, cukup di landing page aja dulu. Jadi buat landing page yang menarik, interaktif, buat nantinya itu dipublikasi. Kalau teman-teman ada yang minat, boleh aja. Nanti ada juga form pendaftaran. Terlebih lagi kalau bisa sampai di deploy. Boleh, gak ada batasan. Mau ini, untuk apa boleh pakai framer untuk challenge front end, jadi gak ngoding gitu. Boleh, yang penting nantinya itu kalau bisa di deploy. Biar bisa diakses sama publik. Entah mau misalnya teman-teman ada yang jago Laravel, ya udah pakai Laravel, ada yang jago pakai Next.js, ya udah pakai Next, atau mau ngoding pakai bahasa-bahasa aneh atau pure HTML, CSS, JS, ya udah pakai aja dulu. Nanti buat pemenangnya atau kayak hasil terbaiknya kita deploy bareng-bareng sebagai landing page resmi dari komunitas. Kalau info deadline yang challenge pertama ya, yang data science. Buat akhir pendaftaran berarti sampai akhir tahun ini. Tanggal 31 atau 30 Desember, lupa tanggal akhirnya, tanggal berapa. Terus untuk presentasinya, kita usahain di minggu-minggu awal perkuliahan di tahun baru. Mungkin karena masuk lagi tanggal 4 tuh hari apa ya? Tanggal 4 hari Senin, kita harus mau presentasi hasil belajarnya tuh mau secara mau secara online kayak gini atau kita meet langsung nih enaknya? Oh, onsite. Web coding halal? Halal. Izin mau bertanya untuk di bagian asah kemampuan intelektual, setelahnya ada bagikan jawaban Anda di forum diskusi. Nah, Alif mah nggak ngebagiin ke forum diskusi, bagaimana mempengaruhi nggak? Baik.
asah kemampuan intelektual setelah itu bagikan. Oh enggak, itu forum diskusi di coding ya, boleh di skip aja. Buat kriterianya yang bisa ditampilin di landing page. Nah, mungkin nanti buat requirement-nya masih disusun ya. Next, mungkin itu ini buat challenge di tahun depan, jadi pengumuman resminya di minggu-minggu akhir Desember. Sorry. Oh, just pecut AI. Jadi ya usahain, tapi teman-teman kalau misalnya ada error atau apa, tetap teman-teman ngerti apa yang dibenerin, jangan cuman pecut-pecut AI doang. Ini untuk pertanyaan dari Alif, itu dari kelas decodingnya. Kalau misalnya bagikan jawaban Anda di forum diskusi itu, boleh di skip aja. Nggak mempengaruhi sama sekali. Kalau lewat expired modulnya masih bisa dibuka kayak modul biasa decoding atau gimana? Kalau udah selesai, bentar, AI, boleh open mic aja gak? Kan pas asah teh kata mentor teh kalau misalkan udah dapet sertifikat nasi kelas nanti masih bisa diakses katanya teh. Kalau buat yang komun ini modulnya apakah kalau udah diselesain masih bisa diakses setelah expired atau gimana? Karena statusnya masih kelas decoding itu, kalau kelas decoding sekali kita dapat kelas dan bisa selesai sampai dapat sertifikat, kelasnya itu jadi lifetime, nggak perlu bayar lagi dan terbuka selamanya. Oke, thank you. Oke, ada lagi nggak? Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan buka kelas, dapat token, terus ya diberesin tuh kayak sayang banget. Kita stop di 9.30 aja lah. 9.30. Saya mau diskusi-diskusi. Ada lagi yang mau didiskusin? Oh iya, lupa soal apa? Soal role nih. Lupa nih. Untung ingat tiba-tiba. Soal role, nantinya itu kan di komunitas ada challenge-challenge tertentu kayak ngembangin website, ngembangin model AI, atau mungkin ketika game dev nanti udah terbentuk, ngembangin sebuah game. Nantinya role teman-teman, misalnya mau diajak sebagai anggota tim challenge, itu diambil berdasarkan role teman-teman masing-masing. Nah, kalau udah expert tapi belum beres kelasnya, apakah masih bisa klaim kelas yang sama? Nah, untuk sayangnya untuk kelas yang sama pakai dikasih token ulang itu uh, nggak bisa, soalnya ketika udah pernah diambil token terus bikin minta token baru, itu akan terdeteksi akun ganda sama decodingnya dan ada resiko kena ban kalau satu akun dapat 2 token. Kayak gitu. Oke, lanjut sama role tadi. Jadi teman-teman nantinya kalau misalnya kita bikin satu community challenge kayak bikin website, kan kalau bikin sebuah sistem website role-nya itu dibagi-bagi mulai dari UI UX, front end, back end. Nantinya itu role teman-teman yang teman-teman pilih di Discord nantinya akan disesuaikan sama role teman-teman di timnya nanti. Jadi kita tuh belajar gimana sih cara kerja orang-orang IT di industri. Jadi nggak beberapa pekerjaan dihandle sama satu orang. Kita usahain di komunitas itu kita belajar gimana caranya membagi-bagi pekerjaan sama orang lain dan cara kerjasama sama orang lain. Terus selain buat community challenge, nantinya itu
setiap role akan ada satu koordinator. Bukan berarti si koordinator itu si paling jago di role itu, tapi kayak bersedia uh, ngelit teman-teman buat ngadain acara-acara berdasarkan role tersebut. Nantinya tiap role di pertemuan setiap minggunya, kayaknya kalau mau banyak pesertanya harus online ya. Setiap satu minggu untuk satu role itu dikasih kesempatan buat sharing materi tentang role yang udah dipilih. Jadi misal minggu sekarang kebagian jadwalnya itu role UI UX. Teman-teman dari role yang udah pilih UI UX sharing nih ke teman-teman yang lain mengenai UI UX itu apa yang dikerjain sama UI UX dan lain sebagainya. Begitu pula role-role yang lain kayak front end, back end, project manager, data scientist, data analis dan lain sebagainya. Mungkin kayak gitu tambahannya itu. Jadi buat teman-teman yang pilih role yang anak bawang atau belum tahu mau kemana role-nya, aman banget. Nanti kita sharing satu sama lain dari tiap role-nya. Boleh, misal dari Bang Kiplinyo, apa kita bisa request materi ke beberapa role tertentu? Boleh banget, misal dari UI UX, banyak nih peminatnya. Terus mau request materi ke role yang lain, misal dari front end. Minta request materi mengenai bagaimana menjalin komunikasi yang baik dan benar antara UI UX designer dengan front end developer kayak gitu. Lemas cuy. Jadi kalau misalnya ada dan selama role yang diminta materi itu gak keberatan ya. Kalau misalnya ternyata role tersebut udah nyiapin materi berarti bisa dipertimbangkan sebagai materi di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu, ada lagi gak? Dokumentasi. Mungkin sambil nunggu ya, kan di komunitas itu kayaknya ada beberapa yang disebut leader nih, entah Fatul atau saya sendiri sebagai builder atau nantinya itu dari teman-teman siswa ada juga. Jadi leader di sini tuh buat leader utama atau terlalu berat nih kalau disebut leader. Nah, kayak orang, wait, si Pak Azma, kayak izin tanya, apa sudah koin tokennya pas yang di WA awal-awal, terus udah isi form tapi tidak dapat email, jadi dia nggak perlu masuk kah? Udah masuk terus. Oh iya, buat teman-teman yang udah klaim di awal-awal terus gak dapat token, gak dapat email itu uh, lupa di set. Harusnya teman-teman tetap dapat email terus tapi gak ada token di dalamnya. Tapi uh, kalau teman-teman yang udah isi form itu selama isi form udah resmi bergabung sebagai community, terutama yang udah redeem tokennya. Mungkin bisa makasih buat udah diingetin. Mungkin di minggu-minggu sekarang atau minggu depan semua email bahwa teman-teman yang udah isi form terdaftar sebagai member komunitas bakal dikirim deh. Oke. Balik lagi soal community leader. Jadi buat leader atau terlalu berat dan terlalu gimana ya kalau disebut leader itu, dibuat orang-orang sosok deh, buat orang yang ngelit paling atas, mungkin buat yang ngelit paling atas kayak yang berhubungan sama decoding langsung itu masih dipegang sama saya buat tahun sekarang gitu. Terus buat
orang yang komunikasi langsung sama anak-anak prodi, misal dari teknik informatika itu udah disetujui sama teman-teman yang lain, sama member-member yang lain dari teknik informatika itu dipilih Muhammad Fatul Bari dari angkatan 23 sebagai community leader dari prodi teknik informatika kayak gitu. Tugasnya ngapain? Tugasnya itu kayak komunikasi sama teman-teman informatika apa yang mereka pengen dari komunitas ini. Kayak misal pengen ngadain apa gitu, tanya-tanya sama anak-anak informatika atau eh, kayak nge-share atau ngajak-ngajakin anggota yang belum join komunitas, misal sama teman-teman angkatan 23, 24, bahkan 25, kalau ada kesempatan itu bisa dibantu atau dikenalin sama uh, ketua Fatul gitu. Terus karena anak-anak siswa mungkin saya kurang kenal secara langsung ya, dari entah itu angkatan 22 atau sampai bahkan 25 nggak ada yang kenal sama sekali. Mungkin kita butuh satu orang perwakilan dari teman-teman siswa buat sama tugasnya kayak Fatul, komunikasi sama anak-anak siswa yang lain. Terus karena belum ada perpanjangan tangan secara langsung, kayak kita kayak yang tadi nih, kalau dari Infor karena udah banyak komunikasi sama Kaprodi, jadi banyak program-program yang mau kita kerjasama sama Kaprodi. Kalau misalnya dari teman-teman siswa gak ada yang nggak keberatan dan minat jadi perpanjangan tangan komunitas ini sama pihak Kaprodi, yaitu Pak Rigza, boleh banget minta bantuannya biar komunitas kita nggak cuman bergerak di lingkup informatika doang. Bisa juga selain sama pihak prodi, kerjasamanya juga sama pihak hima siswa. Misal kita atau teman-teman hima siswa mau ngadain acara dan ternyata mau ngelibatin komunitas karena ada perpanjangan tangan atau ya perpanjangan tangan yang bisa komunikasi secara langsung, jadi kita bisa kerjasamanya juga jauh lebih mudah kayak gitu. Kira-kira nih di sini ada teman-teman siswa gak ya? Kalau ada rekomendasi siapa yang mau ditunjuk sebagai ketua komunitas dari prodi Sisfo? On mic tuh, on mic. Hisham. Hisham, nggak ada lagi orang. Oh, meet terakhir kali itu ada nama Riyandi gitu. Nggak ada juga. Setuju. Nah, mungkin teman-teman yang kenal nih, kayak Ai kenalkan sama Hisham sama Riyandi, boleh komunikasi komunikasi nih sama orang yang bersangkutan. Terus misalnya teman-teman ada tertarik nih bantu saya sendiri sebagai builder, kayak bantu bikin desain, ngurus-ngurus laporan, tetap saya yang bikin, tapi ketika lagi keteteran uh, bersedia buat bantu kayak bikin laporan hasil kegiatan atau surat-surat perizinan. Kalau surat perizinan bisa secara lisan sih sama saya ke Kaprodi. Tapi kalau misalnya tetap butuh surat formal kayak ke kemahasiswaan atau laporan lainnya itu mungkin tetap butuh bantuan gitu. Barangkali ada yang nggak keberatan. Mungkin Fatul ada rekomendasi tuh. Nah, boleh Ai jadi sekretaris sah? Sa- Gas, sah, sah, sah. Jadi sa- Setuju. Udah, kamu aja. sa- Gak. terus misal teman-teman ada yang minat nih
bantuin bikin desain-desain. Buat desainnya entah mau tetap pakai Figma atau misalnya teman-teman punya rekomendasi software lain kayak misal pakai Illustrator atau ternyata pakai Canva, boleh dibantu. Buat desain desain dasarnya tadi udah di-share juga ya, pakai Figma gitu. Buat aset-asetnya juga ada di Figma. Akhir desain, apakah Bapak Hansip mau? Sah, Sah? Sah. sah. Tiba-tiba aku ya bang, kenapa ya? Udah, cocok lah bang. Aduh, lusuh. Ya boleh boleh. Nah, Bapak Hansip pun setuju katanya boleh. Nah, berarti takdir Boleh. sah. Aisyah, Aisyah. Ai ada rekomendasi? Siapa yang mau bantuin Ai gitu? Aisyah. Aisyah siapa Aisyah? Oke, Ai sekretaris. Mungkin sok sok sibuk nih. Buat draftnya tetap Koabi dikasihnya. Oh, ada satu nama tiba-tiba boleh Ush, ada bos. yang bersedia, let's go. Siapa sih ini? Alif ya? Alivia. Mungkin bisa nanti jadi bantu-bantu Teh Ai. Kalau Teh Ai, iya benar bantu Teh Ai. Teh Ai Iya tetap nanti sekretaris tanya kita utama, tapi THI, dibantu sama Alivia. THI berjalan. Sah, sah, yes. Ya udah, yang penting udah disaksikan 36 orang sebagai sekretaris komunitas. Terus nanti kan ada koordinator komunitas role-nya juga nih. Kalau dari segi data scientist, kita kemarin punya nama Kang Zainal. Kebetulan beliau lulusan DBS Coding Camp, beasiswa Coding Camp powered by DBS dengan PET Data Science gitu. Terus yang kedua ada data analis. Nah, buat data analis ini kita serahin ke teman-teman dari Sispo. Buat namanya mungkin belum ada ya. Terus ada juga role apa lagi ya lupa deh. Front end. Front end sejauh yang udah saya dapat informasinya itu diserahkan sama Rifki. Tapi entah nanti ada teman-teman yang lain. Kalau dari Bang Kipli itu ada nama Badru. Gas, Bang Badru. Mungkin karena mazhab front end itu banyaknya kayak ada yang peminat Laravel, ada dua deh Badru. Emang banyak. Nah, kebetulan Badru yang saya kenal tuh satu yang angkatan 22 kelas D gitu. Jadi ya semangat. Ya kayak di apa perkenalan kenalan dengan warga tadinya pengen jadi front end ya udah gas jadi koordinator front end developer di komunitas. Bener tuh ya? Sah. Sah. Oke. Mungkin Bapak Hansip Patir boleh dicatat. Siap, udah kok. Waduh, Bang Badru hilang. Bang, hilang cuy. Tapi buat koordinator itu bukan berarti si paling jagonya, tapi kayak ngajak teman-teman yang lain belajar front end, entah itu udah jago atau belum gitu. Iya, kayak Masuk gitu, role-role Bang. gitu. Kita belajar bareng-bareng, tapi tetap harus ada yang ngarahin gitu. Terus back end itu kemarin salahnya Irfan gitu. Channel and Rose.
Itu BN rekomendasi tuh dari aku aja sih. Bayan namanya. Oh, Bayan. Alam Bayan. Alam, alam, alam. Alam, Alam. udah sholat alam. Alam sholat lam. Bentar tuh ngambil dulu. Walah, oh ada tuh. Udah sholat berarti. Nah, berarti buat backend itu dipegang sama Kang Alam. Terus UX sama Bang Kipli. Halo, saya hadir, saya hadir. Terus buat project manager kebetulan sama saya. Jadi misal teman-teman ada yang berminat project manager, pernah non sih project manager merahnya? Nah, Warna merah, merah sih merah. kita lihat apakah ada. DIY. Oh iya UX. Ternyata belum ada member lain yang berwarna merah. Belum ada, belum ada. Belum ada, mungkin masih di tahap anak bawang ya. Milih. Si milih-milih. Terus selain project manager ada juga sistem analis. Sistem analis itu tugasnya kayak bikin perencanaan sebuah aplikasi itu mau dibuat kayak gimana. Sejauh ini belum ada nama resmi. Apa ada yang mau ngajuin diri nih di sini? Sahnya. Wih. Nah, Rifki kan tadi terjadinya jadi front end core. Mau jadi sistem analis mau. Waduh, yang lain aja bang. Waduh, Rifki sah. Sah. Waduh. DevOps siapa bang? DevOps. Gak ada yang lain. King. Tidak lain dan tidak bukan. Iya. Wih, sudah on cam ya. Terpanggil kayaknya jiwa-jiwanya sama DevOps. Yoi. Udah front end, back end, ya UX. Nah, kalau Android belum ada nih, teman-teman. Misalnya di sini ada yang tertarik di mobile dev, entah itu pakai Kotlin, pakai Java, atau Flutter sama React Native, boleh nih. Misal mau sharing soal knowledge-nya di bidang sana gitu. Ada kayak tembak. Abizar. Walah. Boleh nggak bicara gas. Setuju. Matkulnya aja belum dapet ya, tapi gak ada yang tahu ya, mungkin udah belajar duluan ya. Gasa. Abijah. Berarti cari Biar nama keluar nama tadi dapet. dua-duanya. Abijah gak sih benar Abijah. Woi, banyak yang setuju ternyata Abijar. Gimana nih Bang Abijar? Abijar gak on mic berarti setuju. Setuju. Jadi tugas koordinator itu bukan ngajarin ya teman-teman, bisa terlalu berat gitu. Nyandang nama koordinator. Jadi koordinator itu buat bantu teman-teman atau ngarahin arahnya itu si role ini mau dibawa kemana. Terus jadi bukan orang pertama yang sharing juga gitu. Buat sharingnya itu tergantung nanti teman-teman keputusan sama teman-teman role-nya masing-masing itu mau siapa yang presentasi. Jadi kayak mandu lah teman-teman yang lain supaya bisa jauh lebih paham di role-role-nya masing-masing. Sama ngasih pengetahuan juga buat teman-teman yang masih bingung mau ngambil ke role yang sebelah mana.
Mungkin nantinya kalau misal ada teman-teman yang ada rekomendasi atau ada ide buat nambahin role yang lain kayak yang eh, Adit Bang Adit tadi kasih ide kayak bikin game dev bisa dipertimbangkan kalau misalnya ada yang tertarik. Terus kemarin juga ada sempat yang ngasih rekomendasi QA gitu. Tapi kebetulan karena gak ada yang menyanggupi jadi koordinator atau minimal satu orang yang mau nge-lead role QA, jadi sangat disayangkan kita cancel dulu atau kita pending dulu sampai nemu orang yang mau jadi orang pertama di role tersebut. Terus kalau misalnya ada yang ternyata nggak begitu tertarik di dunia web dev, kan role-role yang dibuat itu kebanyakan masih di web dev gitu. Misal ada role lain kayak yang tadi cyber, atau misalnya ada graphic design, atau role-role lain di luar development website atau aplikasi, boleh kalau ada yang minat langsung aja bikin discuss di komunitas, di channel komunitas. Jadi kita diskusi langsung soal mau dibuat role baru atau enggak. Terus tiap role-nya nanti bisa kerjasama atau ada challenge buat masing-masing role. Kayak yang udah disampaikan tadi, baru ada challenge buat teman-teman yang ngambil role front end development gitu. Apakah challenge-nya harus solo? Enggak juga. Kalau misalnya teman-teman mau collab sama teman-teman front end lain, itu dipersilahkan kayak gitu. Berarti buat role yang masih belum ada kayak koordinatornya itu role apa aja sih, Mas Fatir? Ya, Role yang masih belum ada koordinatornya? emang tadi siapa aja yang belum? Apa aja yang belum? Iya, Soalnya tadi Abi kan keluar dulu, ada tadi. yang inget tuh belum ada tuh data analis, dari teman-teman siswa belum ada nama. Ya. Terus sistem analis, udah dua itu. Front end udah diisi. Android belum, Android. Oh, Android belum. Bukannya Android emang nggak ada ya? Abijar jadi Abijar. Abijar jadi Jadi Kenjar. Boleh. Jadi boleh. Abijar tertarik, tapi kalau nggak salah masih ada kelas dari Sun Bercode deh, mobile dev. Ya Sebijar. Dipercaya teman-temannya. Tertarik ke kalau misalnya tertarik, kok Abi bisa kelas Flutter sama React Native gitu. Flutter menarik loh. Seru Flutter, seru. Iya. Akhirnya aku pernah setuju, nggak jawab, tapi setuju ya? Setuju, Iqbal. Waduh. Setuju gak sih? Sah, Abijar sah. Tidak. Sah. Kalau Abijar gak on cam berarti sah. Waduh. Ada yang keputusannya unik-unik. Kalau misal teman-teman angkatan 23 ternyata ada yang 23 deh, 24 atau 25 ada yang udah kenal lebih dulu soal mobile dev, sistem analis, boleh nih. Boleh. Siva. Sah. Kan Aing udah jadi sekretaris, Fatir udah jadi kreatif, tim kreatif. Mau nanya Bang? Boleh. Itu tuh pakai. Iya, Aing kaget. Pakai Figma. Buat asetnya kok Abi disimpan di Figma? Atau buat bikin desain gitu atau di software lain? Bukan karena aku pakai Canva.
paling minta asetnya. Oh iya, kayak kalau di Nah, share. baik. Kirim emailnya di Japri. Oke, oke. Ai sekretaris, Alivia wakil sekretaris. Waduh. Masih ada tuh sih si Alif. Ayo memberi jempol. Kan udah sah. Pemaksaan. Waduh. Aduh. Lemes ya. Ais. Misal kan Alif angkatan 25 nih, angkatan 24 bisa ada yang tertarik nih join pengurus komunitas. Boleh. Siapa ya angkatan 24? Kevin Julian tuh angkatan 25 kalau nggak salah. Kevin. Kevin. Pak Ridwan juga tadi minta laporan hasil kegiatan yang hari Sabtu, yang pas onboarding, terus laporan kegiatan hari ini, Wih. laporan hasil Wow, open recruitment. wow. Wah. Kayak berat gitu. Mending ngurus Discord. Nah, itu. Ya lebih seru main di Discord. Iya. Ini Bang, kalau next time itu kita meet gini atau mau langsung coba Discord? Nah, pengumuman tetap di WhatsApp, terus kita langsung open di Discord weh. Ya, Jadi coba pengumumannya di WA gitu. Tetap di Oh. pengumuman. Soalnya notif Discord abi wae teu muncul, belum dibalikin settingannya. Yang kadang-kadang nggak muncul kalau ini HP. ntar coba di stage kali ya. Stage berapa sih limit, Pak? Namun banyak mah kita coba stage. Harusnya ada, harusnya enggak sih, nggak di limit kan? Di limit. Limitnya tuh makin gede kalau servernya di bus ya. Oh, Jadi pasti di bus kalau mau stage-nya nambah. Kalau nggak salah tuh 50, tapal 150 ya. Aku lupa. Sekitaran itu sih. Stage di limit deh. Tapi engke cobaan gerak. boleh, boleh. Ada lagi mungkin yang mau dibahas? Udah sih buat pembahasan mah udah sampai sini aja cukup. Atau Mungkin mau ada yang mau lain. diskusiin? Ada yang berminat jadi wakil THE? Wakilnya Keluar kan nih. tadi udah ada. Wakilnya udah ada. Keluar nih si Ai parah. User limitnya 10.000 Pak kalau set, Bang. Apa? User limitnya 10.000. Nah, 10.000. Iya, aman nanti. Apa yang 10.000? Itu apa panggung lagi. Si Stage. Stage itu user limitnya 10.000. Aman tes nanti. guys ya. Aku mau ngetes. Itu udah dibikin yang baru. Oh, bisa berapa ini? Bisa lebih gak? Aku nggak tahu bisa lihat limitnya atau enggak. Nah, nantilah cobain deh. Ntar kalau misalnya ada apa-apa mah kita di voice normal aja. Kalau di voice normal kan unlimited ya. Udah 9.44 jam habis mah. Mungkin 9.45 kita udahan dulu. Kalau mau lanjut ngobrol berarti langsung lompat ke Discord aja. Nah, iya, ke Discord aja. Mau mabar gak? Lanjut aja, Mabar apa Bang? Kenapa ya yang rame ya? Overcook gas, overcook. Boleh.
Mungkin kita tutup dulu. Kita tutup dulu sesi community night live malam ini. Terima kasih yang udah join. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Wabarakatuh. Novel kan Oke, thank you. Bang Badrun mau banget.